الحمد لله الحمد لله الذي لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, tepat di tanggal 1 di bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah, kita masih mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bi nikmatil imani wal islam wa bi ni'matil jasadi war ruh. Kita dapat bersama-sama menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu kewajiban menunaikan salatul Jum'ah. Kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini mari kita wujudkan dengan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjadikan hidup kita menjadi hidup yang lebih berkualitas, hidup yang mampu mengukuhkan dedikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang senantiasa terus secara istiqomah memotivasi diri kita untuk senantiasa konsisten di dalam menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat yang sama tidak hanya meninggalkan tetapi menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ketakwaan itu menjadi basis motivasi di dalam hidup kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melimpahkan ridho, ma'unah dan hidayahnya kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini bersama-sama kita telah berada di bulan Maulud, bulan Rabiul Awal, bulan yang kembali mengingatkan kita bahawa sekian abad yang lalu ada sosok istimewa, ada tokoh paling berpengaruh yang memiliki berbagai gelar dan julukan yang begitu sempurna, yaitu kelahiran baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak gelar istimewa yang disematkan kepada beliau. Beliau adalah ahsanun nasi khalqan wa khuluqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat sempurna, baik dari sisi fisik maupun moralitas. Tidak ada satupun yang menandingi keistimewaan dan kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fisiknya begitu sempurna dan akhlaknya pun begitu sempurna. Rasulullah juga dijuluki sebagai khatimul anbiya wal mursalin, pamungkas para nabi dan para rasul. Bahkan beliau didaulat sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, tuannya para nabi dan para rasul. Rasulullah juga dikenal sebagai khatimus syariah as-samawiyah,
bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk penyempurnaan terhadap seluruh konsep-konsep syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di situ terjadi transformasi dari Islam menjadi al-Islam. Jika pada masa Nabiullah Adam alaihi salam sampai dengan Nabiullah Isa alaihi salam, syariat yang dibawa adalah syariat Islam tanpa al. Islam biasa diatribusikan pada kondisi bahwa Islam itu adalah unorganized religion. Islam sebagai syariat, Islam sebagai pesan, bukan sebagai nama agama. Tetapi begitu kelahiran baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadi transformasi dari Islam yang tanpa al menjadi al-Islam yang sekaligus mengukuhkan bahwa Islam adalah organized religion. Tidak hanya menjadi syariat, tetapi dia menjadi legitimasi, nama agama, prinsip hidup kita, syariat kita, yaitu al-Islam yang dibawa oleh baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patutlah jika kita ikut berbahagia, berbangga, mengingat kembali bagaimana sekian abad yang lalu ada sosok yang begitu istimewa yang lahir di kota Makkah. Beliau sebagai penyempurna dari seluruh syariat yang ada. Dan ini harus menjadi basis motivasi kita, bahwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dijadikan sebagai momentum penting, momentum untuk mengkontekstualisasikan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa satu misi penting, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah menjadi rahmat bagi semesta. Bagaimana kemudian Rasulullah menjadi rahmat bagi semesta? Hal pertama yang paling mendasar di dalam misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak dalam pengertian yang lebih makro adalah menciptakan peradaban baru. Ketika Islam itu turun di kota Makkah, bukan semata-mata karena kejahiliahan masyarakat pada saat itu. Syekh Ramazan Al-Buti di dalam kitabnya Fiqhus Sirah menyebutkan bahwa salah satu misi utama diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, diturunkannya agama Islam di kota Makkah, adalah untuk menciptakan keseimbangan antara peradaban Romawi dan peradaban Persia. Maka Islam datang untuk membawa peradaban ilahiyah, hazaratun ilahiyatun, membawa misi suci untuk menciptakan peradaban yang lebih progresif. Maka patutlah kemudian kita berbangga memiliki agama Islam yang begitu kafah, menjadi Muslim yang diberikan kesempatan untuk merasakan mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu cara kita mengekspresikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita menghidupkan kembali spirit perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Ketika Rasulullah membawa misi sebagai rahmat, ketika Rasulullah membawa misi sebagai agent of change, perubahan di dalam masyarakat, menciptakan keseimbangan peradaban Persia dan Romawi,
Maka ada sedikitnya 4 hal yang bisa kita maknai dan kita aktualisasikan di dalam diri kita. Yang pertama, kita mengingat kembali sifat as-sidqu, sifat jujur. Jujur itu dimensinya lebih personal. Bagaimana kita menjadi hamba Allah yang sungguh-sungguh jujur. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Kita diciptakan oleh Allah menjadi sosok yang bermoral. Kita menjadi sosok yang mampu menjaga konsistensi dan komitmen antara ucapan dan perbuatan. Ketika ditegaskan bahwa penciptaan manusia dan jin sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka kita harus melakukan satu evaluasi secara kolektif bahwa sifat as-sidqu, kejujuran kita menjalani hidup, kejujuran kita untuk memegang komitmen sebagai muslim, kejujuran kita memegang komitmen sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat jujur di dalam seluruh aspek kehidupan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Yang kedua adalah amanah. Jika jujur itu dimensinya lebih personal, maka amanah itu lebih pada aktualisasi kejujuran itu di dalam masyarakat. Al-hayatu hiyal mas'uliyah, hidup itu adalah tanggung jawab. Bagaimana ketika kita menjadi makhluk sosial maupun sebagai makhluk individu, kita mampu memegang amanah kehidupan kita, bahwa hidup untuk mengabdi kepada Allah, hidup untuk mengabdi kepada masyarakat, hidup untuk menciptakan kepositifan di dalam masyarakat. Apapun profesi kita, pengajar, pengusaha, politisi, dan apapun profesi kita, adalah satu bentuk amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus sebagai media penegasan atas dedikasi kita mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa di dalam Al-Qur'an seringkali kata-kata amanu diikuti dengan wa amilus solihat? Jika amanu itu dimensinya vertikal, maka wa amilus solihat itu dimensinya horizontal. Kita menjadi sosok yang mampu memegang amanah, amanah ilmu, amanah kesehatan, amanah fisik, amanah materi, amanah keluarga, amanah anak, dan lain sebagainya. Maka sifat amanah merupakan bentuk aktualisasi dari kejujuran dan kesadaran kolektif kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tabligh. Umat Rasulullah harus menjadi umat kebanggaan yang melakukan transformasi kepositifan. Umat Islam mampu berada di garda terdepan dengan ilmu pengetahuan, dengan kesejahteraan, dengan keadilan. Transfer knowledge menjadi satu keniscayaan bahwa Rasulullah mampu menciptakan kota Makkah menjadi kota yang begitu maju, mampu menciptakan kota Madinah menjadi kota yang begitu maju. Kecerdasan, kecerdikan, dan kecermatan Rasulullah di dalam melakukan perubahan-perubahan positif di dalam masyarakat memberikan satu pesan kepada kita bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas. Menjadi umat Rasulullah harus menjadi umat yang senantiasa dimimpikan oleh masyarakat, menjadi umat yang berada di soft terdepan, menjadi umat yang mampu memberikan gagasan-gagasan brilian yang dilengkapi dengan sifat fatonah, menjadi generasi yang inovatif, menjadi generasi yang menorehkan tinta emas, menjadi generasi yang mengukuhkan keadilan, kesejahteraan sebagaimana misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika di dalam surah Quraisy disebutkan falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Falyabudu rabb hadzal bait. Rasulullah membenahi aspek ideologi.
Alladzi at'amahum min ju'in. Rasulullah menciptakan kesejahteraan dan keadilan. Ketika aspek ideologi, ketika spiritualitas kita kuat, ketika kesejahteraan dan keadilan mampu tegak, apa janji Allah? Wa amanahum min khauf. Maka masyarakat akan hidup sejahtera, masyarakat akan hidup aman tentrem, sehingga negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari mimpi besar Rasulullah untuk menciptakan peradaban-peradaban yang maju harus menjadi inspirasi kita untuk berada di garda terdepan di dalam membangun bangsa ini. Maka pembangunan karakter, pembangunan akhlak yang menjadi misi dasar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan pesan universal bahwa kita harus menjadi sosok yang solih secara spiritual dan juga solih secara sosial. Semoga khutbah pada kesempatan siang hari ini bermanfaat. Ja'alanallahu minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل في القرآن العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا محول الأحوال والحال حول حالنا إلى أحسن حال، حول حال إندونيسيا إلى أحسن حال، حول حال شعب إندونيسيا إلى أحسن حال. اللهم الطف بنا في تيسير كل أمر عسير فإن تيسير العسير عليك يسير، ونسألك التيسير والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. يسر أمورنا وحصل مقاصدنا من مقاصد الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.